Bayangkan kamu sedang menjalani hari biasa. Kamu bangun, cek ponsel, dan seperti biasanya kamu berharap akan menemukan pesan darinya. Tapi hari itu berbeda. Pesannya singkat, datar, tanpa emotikon, tanpa kehangatan. Kamu berpikir dia mungkin sibuk. Lalu besoknya, nadanya semakin dingin. Lalu besoknya lagi, dia seperti orang asing yang hanya kebetulan menyimpan nomor kamu di ponselnya. Dan di dalam kepalamu mulai terdengar bisikan yang menusuk. Jika dia tiba-tiba berubah, percaya, ada pria lain. Saat kalimat itu menembus pikiranmu, dada kamu serasa jatuh. Kamu mulai mencari alasan. Kamu membaca ulang pesan-pesannya. Kamu mencoba mengingat kapan tepatnya sikapnya berubah. Kamu menebak-nebak apa yang salah. Kamu bahkan mulai menyusun teori liar, teori yang setiap menit membuat mentalmu runtuh sedikit demi sedikit. Tapi inilah hal yang jarang disadari orang. Perubahan seseorang tidak selalu karena orang ketiga. Kadang memang benar, kadang tidak. Namun yang pasti, kecemasanmu tidak mengubah apapun. Dan itulah titik pertama di mana stoicis masuk. Kamu tidak boleh membiarkan pikiranmu menghancurkanmu sebelum kenyataan melakukannya. Bayangkan seseorang melempar batu ke danau. Reaknya menyebar. Tapi kamu tahu apa yang lebih menghancurkan daripada batu itu? Bayangan batu kedua yang mungkin, atau mungkin tidak, dilempar. Demikian pula dengan pikiranmu. Seringkali yang menyakitkan bukan fakta, tetapi asumsi. Sekarang bayangkan kamu duduk sendiri di kamar pada malam itu. Lampu redup. Kamu menatap notifikasi yang tak kunjung muncul. Otakmu mulai membangun dunia paralel yang dipenuhi skenario terburuk. Kamu mulai meyakinkan diri bahwa dia berubah karena seseorang yang lebih tampan, lebih mapan, lebih menarik. Kamu merasa ditinggalkan bahkan sebelum kamu benar-benar ditinggalkan. Padahal mungkin dia hanya sedang menghadapi masalah, atau sedang lelah, atau sedang belajar menjaga jarak. Tapi otakmu sudah memilih kesimpulan yang paling menyakitkan. Disinilah stoicism, mengajarkan sesuatu yang brutal tapi menenangkan. Kamu hanya boleh memikirkan apa yang kamu tahu, bukan apa yang kamu takutkan. Takut adalah ilusi. Fakta adalah realitas. Namun manusia selalu jatuh pada ilusi. Ada satu teknik stoik yang mungkin bisa menyelamatkanmu dari malam-malam penuh overthinking. Hentikan pertanyaan, kenapa dia berubah, dan ganti dengan, apa yang bisa kulakukan sekarang? Kamu tidak bisa memaksa seseorang bersikap hangat. Kamu tidak bisa mengendalikan perasaannya. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah dia sedang berbicara dengan pria lain atau tidak. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Sekarang aku ingin kamu tarik napas perlahan. Bayangkan rasa panikmu seperti asap. Kamu melihatnya, kamu rasakan pahitnya, tapi kamu tahu itu hanya asap, bukan api. Ketakutanmu tentang pria lain, belum tentu kenyataan. Itu hanya bayangan dari pikiranmu yang paling rapuh. Dan stoik akan mengatakan, jangan mempercayai pikiran yang lahir dari kelemahan. Mari masuk lebih dalam. Jika seseorang bisa berubah hanya karena kehadiran orang lain, apakah itu cinta? Atau hanya kenyamanan sementara yang kebetulan jatuh padamu? Stoicis mengajarkan bahwa yang tidak stabil tidak layak dijadikan fondasi ketenanganmu. Ketergantungan emosional, itulah sumber sebagian besar penderitaan manusia. Kamu mencintainya, kamu percaya padanya, kamu ingin bersamanya. Itu tidak salah. Tetapi ketika seluruh definisi dirimu bergantung pada validasi satu orang, kamu sedang menggali kubur penderitaanmu sendiri. Dan jujur saja, ada bagian dari dirimu yang tahu ini. Jika dia bisa digoyahkan oleh pria lain, berarti dia sebenarnya tidak pernah benar-benar berada di pihakmu. Manusia yang loyal tidak berubah hanya karena ada yang datang mengetuk. Mereka hanya berubah kalau hatinya memang sudah retak dari awal. Dan jika itu terjadi, apakah kamu benar-benar ingin memohon pada seseorang yang tidak memilihmu? Stoicis berkata, jika sesuatu tidak lagi menjadi milikmu, lepaskan sebelum ia menenggelamkanmu. Hoak kecil untukmu, orang yang kamu kejar mungkin bukan orang yang kamu butuhkan. Coba bayangkan beberapa tahun ke depan.
Kamu bertemu seseorang yang benar-benar mencintaimu tanpa keraguan, tanpa perubahan tiba-tiba, tanpa kehadiran orang lain yang bisa menggoyahkan. Saat itu, kamu akan melihat kembali dirimu yang sekarang, dan mungkin kamu tertawa kecil. Kenapa aku dulu begitu takut kehilangan seseorang yang bahkan tidak bisa menjaga konsistensinya? Tetapi, mari jujur lagi. Tidak semua perubahan berarti pengkhianatan. Kadang, seseorang berubah karena masalah yang mereka sembunyikan. Kadang mereka menjauh karena sedang bergulat dengan diri sendiri. Tidak semua kebisuan berarti dia memilih orang lain. Kadang, dia hanya tidak tahu cara mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan. Namun, ada satu hal yang jelas, kamu tetap tidak bisa mengendalikan itu. Kamu hanya bisa mengendalikan dirimu. Sekarang bayangkan kamu berdiri di depan cermin. Kamu menatap wajahmu sendiri. Di sana ada dua pilihan, menjadi seseorang yang runtuh hanya karena perubahan seseorang, atau menjadi seseorang yang tenang, kuat, tidak bergantung pada validasi, dan mampu berdiri tegak meskipun seseorang yang kamu cintai mulai menjauh. Inilah kekuatan terbesar dalam Stoicis. Kamu tidak boleh menyerahkan kontrol emosimu pada ketidakpastian orang lain. Malam nanti, ketika kamu berbaring dan pikiranmu mulai berlari liar, ingat kalimat ini. Jika dia berubah dan ada orang lain, itu bukan kekalahanmu. Itu pembebasanmu. Karena kamu tidak bisa kalah dalam sesuatu yang tidak pernah benar-benar milikmu. Sekarang aku ingin kamu merenung sejenak. Kamu bisa memilih untuk menyiksa dirimu dengan asumsi. Kamu bisa memilih untuk menahan seseorang yang mungkin sudah ingin pergi. Kamu bisa memilih untuk membangun narasi menyakitkan tentang pria lain. Atau kamu bisa memilih ketenangan. Memilih tidak memedulikan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Memilih fokus pada dirimu sendiri. Memilih untuk tetap kuat meski hatimu retak. Dan jika suatu hari dia jujur mengatakan bahwa memang ada pria lain, kamu akan tersenyum tipis. Bukan karena kamu tidak sakit, tetapi karena kamu sudah melatih dirimu untuk menerima kenyataan tanpa runtuh. Sekarang aku ingin tahu sesuatu. Menurutmu, perubahan seseorang lebih sering berasal dari dirinya sendiri, atau dari kehadiran orang baru? Tulis pendapatmu di komentar. Biarkan diskusi dimulai dari pikiranmu.